kita, guru kita Al-Mukarram Wal-Mukarram Adai Ilallah bersama Ustaz Andri Patrio. Ala Nabi Muhammad. Ya. Wow. Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. بلغ رسالة وأدى الأمانة وكسب الأمة ومهز الموانة بالحكمة وجاهد فوق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati. Disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Majlisnya ngelabak. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPJ, yang satu lagi rame di DPR. Iya, gara-gara goyang gitu doang. Nah, saya sekarang di sini. Kenapa saya ceramah? Yang biasanya saya syuting sama Parto sama Eko, sekarang saya ceramah. Bukan karena saya alim, enggak. Saya ceramah itu karena udah nggak diajak syuting sama dia. Iya, tapi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Saya ustadz main di Para Pencari Tuhan, masih ingat? Teteh masih ingat? Yang jadi ustadz takut sama istri, namanya Ustadz Ferry. Itu aku. Iya, dalam cerita itu saya takut sama istri, aslinya mah nggak ada, kita berani-berani ya Bu sama istri mah hebat. Terima kasih, bentar saya duduk dulu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Masya Allah, Pak Budi usul kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Wow, panen. Allah turunin orang-orang hebat dalam satu kampung, nggak ada 10. Pasti dalam satu kampung Allah turunin orang-orang pilihan, satu cukup. Kelar, jalanan berapa kilo itu bisa kelar.
Doain beliau Pak Budi biar sehat terus, panjang umur, lancar usahanya, dan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya dalam semua pekerjaannya. Amin ya rabbal. Orang spesial doanya juga spesial. Jadi Ustadz juga banyak, Tartot, Akri, Eko, pelawak bertiga, tapi yang ceramah cuma saya doang. Berarti kan saya dapat jadi orang pilihan dong. Kalau tiga-tiganya ceramah saya bingung bagi duitnya. Biasanya kalau job bertiga bagi tiga. Kan kalau sekarang saya ceramah sendiri berarti kan duitnya. Iya iyalah. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Budiono ST beserta ibunda dan keluarga besar, mudah-mudahan sehat terus, anak-anaknya soleh dan solehah. Juga kawan-kawan dari jamaah Masjid Zikir, Majlis Zikir dan Sholawat Safari Kenduri, mudah-mudahan makin mantap dengan zikir, akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang sama kita hormati Tuan Guru Bapak Ustadz Muhammad Saman, juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Amil Muslim, juga Al-Mukarram wal Mukarram para guru-guru di wilayah Kampung Baru, Citayam, Raga Jaya, Pengasinan dan Pondok Cabe. Mohon ikhlas guru, yang ceramah rada separuh nggak jelas. Juga aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, Bapak Salim Ketua RW 05 dan mewakili Kepala Desa Citayam, juga Bapak Haji Tubagus Injah Kepala MUI Desa Citayam. Mohon ikhlas. Bang Haji juga Al-Mukarram Bapak Ibda Iwan perwakilan dari Kapolsek Tajur Halang, Bapak Mayom ARM Ruwijo dan Ramil Tajur Halang, diwakili oleh Pak Sutrisno. Tadi udah foto sama saya buat laporan kali, laporan sama istri kali. Juga Bapak Rosim Ketua RT 09 Desa Raga Jaya, Bapak Yadi Ketua RT 05 RW 05 Desa Citayam, Bapak Marudin Ketua RT 0504 Kelurahan Pengasinan, para ketua dan RT lainnya di wilayah Desa Citayam dan Raga Jaya, dan para ketua DKM Majlis Taklim di wilayah Citayam, Raga Jaya, Pengasinan, Pondok Cabe. Banyak amat ini. Juga bunda saya Bapak Ibu Sunarni binti Ngadikin, tadi sudah ngobrol juga sama bunda. Juga almarhum Bapak Sukimin bin Dalio, mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga emak-emak saya, bapak-bapak saya, nenek saya, teteh saya nggak sebutin satu-satu, mohon maaf. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah nggak bohong tuh ya kan. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya buat akang-akang saya, abang-abang saya, komandan saya. Mudah-mudahan kita kumpul bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kuat sampai jam 11 kuat, sampai jam 12 kuat, sampai jam 1 saya enggak apa-apa, sambil kipas-kipas ya Bu ya. Bu, ibuku, saudaraku, mohon maaf nih saya karena pulang dari Bandung kemarin ada pinggang kecetet dikit nih, ada sakit. Biasanya saya suka lincah kalau ceramah itu, karena ini kurang, karena emang pinggangnya kurang enak ini rasanya. Digoyangin juga kayaknya makin lama sih makin. Ibuku, saudaraku, ad-dinun nasihat. Siang hari ini kita lihat tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan semangat kebersamaan. Kalau bahasa kiai yang indah ini, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari kiai, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Kita kumpul dalam satu tauhid, Abdul Zikri, fa'lam annahu la ilaha. Siapapun kita, inilah cara-cara orang-orang soleh ngerayu Allah.
Fazkurullaha katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Sebagai wujud rasa syukur kita, mudah-mudahan semakin mantap akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng ibu, bapak, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa, ini ahli surga begini nih Bu. Ibu-ibu ahli surga semua, amin. Rajin ngajinya, harian, mingguan, bulanan, arisan, benar. Makanya wajar seragamnya banyak. Karena harian, mingguan, bulanan, arisan terus baik ngaji, benar ibu. Wajar seragamnya banyak, sampai berani ngutang sih. Kalau bapak-bapak ngajinya nggak banyak. Makanya baju kokonya sebulan itu juga. Yang berubah cuman kancingnya doang, ada merah, ada putih, ada kuning, ada biru. Karena pengajian bapak-bapak nggak ada kiai yang begitu duduk nawarin utang seragam. Ya benar ibu. Kalau ibu-ibu ustadzanya begitu duduk udah ditawarin, yang ini 300, yang ini 400, yang itu 700. Makanya seru terus. Kenapa ibu punya utang? Enggak salah ibu. Kenapa istri kita punya utang pak? Karena kita suami ngasih duitnya kurang. Benar. Saya tanya lagi, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Berapapun nggak ada cukupnya. Dan secara jujur bapak, istri kita nggak butuh kita. Biar paham ini, saya boleh tanya ke ibu dan kita saksiin bareng-bareng. Nggak apa-apa, nggak punya suami nggak ganteng, nggak keren, nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Bener pak? Biarin suami pergi 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum pergi ninggalin. Dan pulang juga kudu bawa. Artinya suami nggak penting-penting amat, yang lebih penting mah mau ngaji kudu bawa, kondangan kudu bawa. Saya tanya lagi pak, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar bawa-bawa suami tapi nggak bawa? Terima kasih. Makanya saya kalau di taklim lebih seneng menghadap ke ibu-ibu karena setrumnya kencang. Menghadap ke bapak-bapak gampang lobet saya. Karena kalau ibu tuh kelihatan suara surganya, kelihatan meriah. Diajak selawat, hayu. Diajak nyanyi, hayu. Tuh. Apa orang Islam boleh nyanyi? Boleh. Kata guru saya, orang Islam boleh nyanyi? Boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ada nyanyian yang ngajak ibadah, adanya di taklim, bukan di tempat karaoke. Lagu apapun di sini bisa jadi nilai ibadah karena diawali dengan tawasul, maulid, adik-adik kita, hadroh, kori, sambutan udah cakep. Karena kita nyanyinya di taklim. Tapi kalau kita nyanyinya di tempat karaoke, ada nggak orang sebelum nyanyi? Mari sama-sama sebelum kita menyanyikan lagu-lagu kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita. Ada nggak? Mana yang ibadah? Nih, siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tuh kalau ibu ngajinya enak, suara surganya kelihatan. Ibu diam, coba bapak, ibu diam. Ayo pak, siapa ingin? Nggak jelas kan? Nyanyi aja nggak jelas. Kalau ibu mau selawatan ada lagunya. Mari, oh mari, mari baca sholawat Nabi. Mari, oh mari, mari baca sholawat Nabi. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat
sama saya. Kalau ibu pun penghargaannya luar biasa, enak. Nyanyi aja sedikit. Bila Israel. Jadi gak capek saya. Jasa terbujur seluruh akan sekujur badan. Tuh, Masya Allah. Itu lagu sebetulnya serem, Pak. Israel udah datang masih nyanyi. Makanya umurnya panjang ibu-ibu. Lebih panjang umur ibu daripada umur bapak. Di dalam rumah tangga survei membuktikan yang lebih dulu meninggal dunia itu suami. Makanya saya kalau di taklim selalu berharap ibu girang biar sehat, panjang umur. Nyanyi ibadah bukan tadi. Ibadah. Mana nyanyian yang enggak ada ibadah? Gara-gara syukotol minuman. Itu lagu tukang rongsok sebetulnya. Kalau udah botol kosong injek kerekam masuk karung. Kalau ibu luar biasa, bahkan saya kalau ceramah depan ibu nggak berasa capek. Diajak nyanyi hayu. Kalau bapak susah. Ya gitu, kayak nggak suka gitu ngelihatnya. Dari ketawanya kelihatan. Kalau ibu-ibu kan kalau bapak dicicil. Boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Tadi ibadah tuh. Boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada goyangan yang ngajak ibadah, ada tuh di mana taklim, di mana musola, ada goyangan yang ngajak ibadah. Mana waktu zikir? Illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh. Orang tua dulu makanya pesan goyangin kepalanya. Kampung kita aman, negeri kita aman, nggak ada banjir. Karena kalau digoyangin kepalanya kering. Beda sama kalau yang digoyangin bawahnya tembak-tembak, dak. Makanya di mana talim, di mana majelis zikir yang digoyangin kepalanya aman negeri kita, ibu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu. Pinter ngerayu Allah. Majelis zikir pinter ngerayu Allah. Mama goyang boleh tuh, tukang gado-gado goyang. Coba lihat gado-gado ya bu. Ma 2 bungkus, pedes nggak neng? Pedes mak, nih yang pedes tuh. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Nggak ada tukang gado-gado, ma gado-gado 2 bungkus. Wah, desi. Pecah cobek, bener. Coba mama, ini yang pedes nih. Kurang asem, tenang, asem. 3 kali punya emak udah asem. Boleh goyangannya ibadah, benar. Karena ngajak nyari usaha buat anak cucunya makan, ibadah. Sampai dapat borongan 20 bungkus diajak ngaji, masih tangannya masih gini aja. Goyangnya ibadah. Nenek goyangin buat anak ibadah supaya anak enak tidur. Sambil ngendong anak, ngendong cucu, pakai selawatan. Wujud kidambaku muhalafatul lil hawadisi ya binafsihi wadaniyat kudat iroda. 2 anaknya nyampe ke genteng. Sampai anaknya teriak, "Emak kelewat, Mak." Itu enaknya, jadi nggak capek. Sedikit aja kalau ngaji sama ibu-ibu. Resep saya. Wujud kidam. Iya bu. Agak capek. Cemat bahan. Ilmu. Ini gitu-gitu doang. Maafin. Kemana? Ini namanya nyari makan kemana? Basiran mut. Tuh enaknya. Coba pengajiannya bapak-bapak semua, ibu dia. Wujud. Beda. Banyak pikiran.
Kalau ibu tuh plong aja, bebas. Ya Bu ya. Tapi kalau ditawarin seragam mama ustazah, ambil. Gak usah nunggu aku izin suami aku dulu, kelamaan. Orang udah punya 5, ibu masih 1 aja. Kelamaan. Udah salah suami tetap, Pak, kita masalah terus di depan istri. Makanya suami yang mulia yang siap salah dan selalu ngalah. Maka itulah suami yang mulia di hadapan istri. Ngalah baik. Karena nggak bakal ada menangnya kita. Di rumah baik. Begitu jalan aja ngayak baik. Jadi kita selalu itu suami ibu lahir dimarahin orang tua, ya sekolah dimarahin guru, ini laki-laki nih kerja di kantor dimarahin bos, sampai mati dimarahin sama malaikat. Itu beratnya tanggung jawab suami. Istri kita ketawa cekakak cekikik di ujung gang sama laki-laki lain, kita lagi duduk di sini siap-siap suami nanggung dosa. Itu begitu beratnya tanggung jawab suami. Jadi bener bini nggak bener bini, tetap tugas suami yang harus selalu membenarkan bininya. Makanya saya kalau bini saya ngomel saya diemin aja. Ditimpalin juga bukan makin pendek makin panjang ceritanya. Karena wanita emang terkenal ahli sejarah. Bener bang, wanita tuh terkenal dengan ahli sejarah. Ribut sama kita 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang hafal sama kita. Sampai kita itu lagi. Sampai bosen rasanya kita. Diungkit dulu. Itu hebatnya ibu kita. Makanya ibu manusia hebat. Urusan dunia, urusan rumah tangga, urusan kerjaan, urusan proyek, jangan jauh-jauh dari doa emak. Bener Pak Budi tadi tuh. Kalau hari ini kita belum kaya, urusan rumah tangga selalu berantem, ada apa dulu dengan orang tua kita? Bahkan bagusnya saya bukan bagus saya, bagusnya emak saya. Jadi kalau hari ini kita punya urusan masih salah mulut, jangan salahin kita. Emang kita juga dulunya nggak jelas sama orang tua kita. Ya Bu, biar paham ibu tuh orang hebat, ngeden ditungguin. Saking hebatnya ibu ngeden mau beranak ditungguin. Bidan nungguin, dokter nungguin, suami nungguin, ngeden ibu masih ditungguin. Hebat nggak itu? Coba suami ibu ngeden, siapa yang mau nungguin? Umur saya belum pernah lihat suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu. Terus papa terus, baru 2 potong nih terus. Makanya ibu biar sadar bahwa ibu manusia hebat. Presiden, insinyur, profesor, doktor keluarnya dari rahim perempuan. Hari ini kalau ibu punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki siapapun dia keluarnya dari rahim perempuan. Kalau yang keluar dari perawan itu curut namanya. Jadi ibu harus ingat ini pesan saya. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, ribut di rumah, nggak usah lapor polisi. KDRT lapor polisi. Coba buka YouTube, hampir setiap hari persoalan rumah tangga gak ada berhentinya. Bahkan ada seorang istri yang sampai memotong-motong itu anunya, apa namanya, suaminya itu dipotong ibu di YouTube. Coba, ini bukannya ngarang, bener kan? Seorang istri berani motong itunya. Makanya Pak kalau bisa pakai sempak dari seng. Jangan sampai kita tidur palanya nggak ada. Kan jelek ada burung nggak ada palanya. Saking bengisnya tuh. Makanya istri Pak ngaji harus rajin. Rajin ngaji aja masih galak sama suami, apalagi nggak ngaji. Lah sampai dipotong. Saya nonton YouTube sampai saya ngilu. Jelek banget, ada telur, ada burung, kagak ada palanya, jadi najis. Ya kan yang bikin mengkilat palanya ya. Ibu udah paham. Apalagi dikasih ampas kelapa, mentereng. Mengkilat. Jemur di genteng, wah cakep. Ada matahari berbalik, wah memantul. Enggak jorok ibu, emang lihat YouTube coba begitu. Galak orang-orang sekarang, masya Allah. Bahkan gak sedikit suami marah-marah terus kemudian sampai memutilasi, sampai membunuh. Nauzubillah, nggak ada. Mudah-mudahan di talim ini, di majelis zikir kita nggak ada itu. Nauzubillah. Makanya gampang ibu, pakai cara kiai.
Di salah satu untuk meringankan tugas polisi, jangan apa-apa KDRT lapor polsek. Hampir setiap hari di polsek ada itu. Kawan saya selalu cerita, di Polres hampir setiap hari ada aja persoalan KDRT lapor polisi, lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama istrinya? Ya sama aja. Bahkan ada seorang kiai bu datang jamaah. Kiai minta air, kiai. Kenapa istri saya kabur dari rumah udah 3 hari? Tegas ini udah berapa hari kaburnya? Udah 3 hari. Istri saya udah seminggu ya. Artinya urusan rumah tangga siapa yang hebat? Dia yang mampu bertahan. Ini ibu-ibu saya nih, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang kuat. Walaupun dari jauh kelihatan wajah penuh dengan kekurangan. Ini cuma kurang duit, bener bu? Itu doang. Makanya bapak kalau kita minta kopi nggak dikasih, jangan salahin istri pak. Salah kita. Pagi-pagi minta kopi. Kenapa nggak bikin kopi? Bisa aja belum ngasih do. Kalau kira-kira pagi dikasih duit 10 juta, kopi ada nggak bu? Komplit nggak sama kue-kue? Tuh, makan siang pengen enak dikasih lagi sama suami 10 juta, makan siangnya enak nggak? Mantep. Suami tahu itu bu, ini biar jelas nih. Termasuk ibu malam tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu, cukup buat ibu, bengek buat bapak. Ibu belum pernah dengar kalau bapak lagi tidur kayak ada orang main biola di dalam perutnya. Hi ho, itu bukan biola, bengek. Makanya bebasin ibu. Besok kalau ribut-ribut ingat pesan saya, nggak usah lapor polisi urusan rumah tangga, pakai cara kiai. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ibu diri, angkat rok pelan-pelan. Sambil ibu bilang, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Selesai itu. Boleh ibu ketawain, kamu pikirin. Kembali ke tempat asal. Selesai. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah yang ngajarin kita bisa mikir, bisa mendengar, bisa pakai hati. Allah yang ngajarin kita. Dari mana sumbernya? Dari ibu. Sampai mulianya ibu, surga ada di bawah telapak kaki. Artinya ibu yang punya surga di telapak kaki bapak enggak ada. Jempolnya gede-gede, hitam-hitam, pecah-pecah. Itu hebatnya ibu. Jadi ibu biar paham. Kenapa rumah tangga berantem? Karena ibu terlalu serius. Nggak usah serius-serius berdahama, biasa aja. Angkat kembali ke tempat asal. Nanti dipraktekin dulu ya. Ya kalau bapak udah kopi, nggak ada kopi, nggak ada gula, marah-marah, kopi, ibu maju kembali ke tempat asal. Suami juga begitu kalau punya istri, tuh kayak teman saya nggak berani nyebutin namanya, nggak enak. Ya bu, kalau istrinya udah dia nggak nyautin, buka baju, buka celana, telanjang aja, jalan depan rumah pretak, dia nggak ada bajunya, nggak ada sempaknya, berada dalam rumah. Ibunya cuma teriak, tutup pintu. Dia takut suaminya keluar telanjang. Malu dia punya suami gila kali. Jadi hidup itu ad-dunya lahun wa laibun. Dunia itu senda gurau. Coba deh ibu, rumah tangga lucu. Berantem pagi, sore, siang, malam. Waktunya bunting aja. Iya bu, bego nggak mau dihitung-hitung. Ngapain pakai ribut kalau emang ujung-ujungnya hamil juga? Bener. Berantem mah berantem. Oh kalau udah marah suaminya, monyet lu, pulang lu, monyet emang lu. Ya begitu malam dia pengen monyet ditaikin juga. Jadi sepinter
Sepinternya suami di depan istri pasti ada begonya. Bener ibu? Jadi nggak usah dipikirin punya suami udah nggak punya duit, dekil, jelek, dicemburuin, capek. Wajar bu, bener wajar ibu cemburu. Tapi perempuan mana yang mau di luar sama suami model begitu? Sebab yang di luar juga butuh. Tuh, capek bu cemburuan, main hati itu capek. Apa makan hati, ambil hati, timbulnya sakit. Nanti nyerinya di ulu. Orang kalau udah banyak main hati, nahan di hati, nyeri di ulu hati, udah nggak nyaman ibu, mukanya juga nggak jelas, batuknya juga nggak jelas. Batuk sehat cuma 2 kali, itu sehat. Tapi kalau udah banyak main perasaan, timbulnya dikumpulin di hati ini bu, batuknya kelihatan tengah malam, rada panjang. Kalau batuk sehat, tuh. Kalau batuk udah kebanyakan nahan, panjang. Karena kebanyakan main itu nggak pakai lama, itu dapat 2 minggu setengah ada pengumuman di masjid. Makanya bebasin, nyari senang jangan nyari susah nggak usah dicari, emang udah turunan. Mak susah, dapat susah, nenek susah, hampir saudara pada tuh. Sampai di sekolahan diajarin masih kecil lagunya juga. Buat apa susah, buat apa susah, susah ikutan. Nah itu masih susah. Bebasin, saya bilang boleh goyang, boleh. Asal goyangan yang ngajak iba. Qasidah goyang gak ibu? Goyang dikit tuh. Ting-ting-ting, dang-dang-dang-dang. Cinta sama Nabi, banyakin selawat, pasti kita memuja dan memuji orang yang kita cintai. Bener ibu? Yuk bareng, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita pasti cinta sama Nabi. Mudah-mudahan dapat syafaat di dunia wal akhirat. Ibu duduk begini ada pahalanya gede. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Yang lagi usaha biar pada lancar usaha. Yang lagi dagang biar laris dagangan. Yang lagi pengen punya anak soleh dan soleha, mudah-mudahan Allah qabul, amin. Yang pengen punya suami nurut ya bu ya, mudah-mudahan. Cuman ingat pesan saya, kalau suami marah-marah itu begitu aja bu, nggak kena juga selawatin. Sallallahu, nggak apa-apa emang. Orang ngaji mah biar paham ibu. Semuanya juga ada manfaatnya. Saya nggak nyangka kalau saya tiba-tiba kayak gini. Siapa yang hebat? Ibu saya. Kita sarjana, emak cuma tukang tani, bapak cuma ngebon di sawah. Anaknya sarjana, pinter mana? Pinter bapaknya tukang tani tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Bapaknya orang biasa, anak-anaknya luar biasa, jadi orang kaya. Hebat mana? Hebat bapaknya. Enggak kaya tapi mampu menjadikan anak-anaknya orang kaya. Ikhlasnya orang tua pasti mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Gampang ibu pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Hari ini kita ngaji karena orang tua kita lebih resep anak-anak yang kumpul seperti ini. Ini yang disebut wa adkhilal jannata ma'al abai wal ummahat. Masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Karena kita ngaji ibu. Enggak apa-apa enggak masuk surga bareng pejabat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita enggak masuk surga bareng anggota dewan, enggak masalah. Enggak apa-apa kita enggak masuk surga bareng artis, enggak masalah. Asal kita masuk surga bareng dengan emak bapak kita, guru-guru kita. Wa adkhilal jannata ma'al abai wal ummahat. Masukkan kami dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Kita masuk surga sama artis, emak enggak ada, bapak enggak ada di situ. Kecewa enggak, Bu?
Makanya anak pinter karena emak bapaknya, termasuk anak nakal juga karena emak bapaknya. Cuma dua. Kenapa anaknya nakal? Bisa jadi karena nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Kan anak dia. Oh, ini kelakuannya mirip banget tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Kalingan triplek, teteh nggak lihat. Nah kita kenapa kita ngaji ini nih? Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya, ya nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini lagi maulid, benar. Pusing-pusing amat. Saya nggak berani membid'ahkan maulid, zikir, wirid, saya nggak berani. Bapak saya begitu. Saya mau makan enak aja nungguin bapak pulang tahlil. Makanya emak kalau ada yang meninggal bilang, tuh ada yang mati lagi tuh. Nanti malam ikut tahlil sama bapak. Kenapa sih mak? Emak nggak masak. Makanya emak saya begini. Emak saya bukan artis. Emak saya rajin ngaji. Bahkan di pengajian termasuk ketua tim buntel. Ini nggak boleh lihat makanan bersisa. Makanya saya emak kalau pulang ngaji dulu di sapu tangan ada kuenya tuh. Ya ada semprong, ada kuping gajah. Kadang-kadang ada uli, ada wajib, sampai nempel di sapu tangan gitu. Makanya saya hafal banget. Kenapa sekarang saya dari dunia artis kemari? Karena emak bapak saya begini. Bahkan ada pertanyaan dari mualim temannya bapak saya, kapan lu nggak syuting? Sementara orang lain nanya, kapan syuting? Apa kata mualim? Kapan lu nggak syuting? Emang apa, Baji? Karena bapak lu bukan orang syuting. Bapak saya mualim. Engkong saya kiai di Banten, makamnya kiai, cuman saya aja cucunya nggak jelas. Rajin ngaji jadi kiai di Banten begitu, Pak. Rajin ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi jawara, rajin baca jampe jadi dukun. Saya ngaji malas, ngejawara nggak ada nyalinya, jadi dukun takut nggak manjur. Udah ketemu partai, ketemu Eko, PA semua. Main ngelaba tuh. Begitu ada jalannya selesai ngelaba, main para pencari Tuhan. Tuh, nemenin ibu sahur. Begitu selesai, turun saya, dianggapnya saya ustadz beneran. Padahal kan saya bohongin itu. Sinetron bener. Ya saya mah disuruhnya jadi polisi dulu pas lahir kecil. Makanya dinamain Akri. Akri itu dulu angkatan kepolisian Republik Indonesia. Sebelum Polri Akri dulu. Ya enggak? Tuh, sebelum Akpol juga Akri. Cuman begitu lahir enggak tinggi. Ya, enggak jelas tingginya, kata emak saya, ya udahlah latihan aja jadi polisi tidur. Enggak kuat dihajar ojek, nyesek saya. Disuruhnya jadi polisi. Bapak saya kalau dagang lewat Mabes tuh, bapak saya kan dulu dagang kayu, dagang gerobak keliling gitu. Makanya saya nggak mau ngikutin bapak, lama kayaknya. Iya bu, bapak saya anaknya dulu kecil banget, saya nggak sanggup. Emak saya anaknya 13. Itu kalau sarapan pagi berebut keinjak mati satu. Ntar siang seraka kelolodan mati lagi satu. Dari 13 tinggal 9. Belum lama meninggal kakak saya. Tinggal 8 sekarang. Makanya kalau emak saya dulu anaknya meninggal 5, nggak ada yang nangis, bapak juga nggak nangis. Kata bapak nggak usah nangis, masih banyak sisanya. Yang repot kan orang sekarang udah punya kerjaan, punya rekening, punya aset, anak cuma 2. Mati satu tinggal mati lagi satu, habis bikin lagi, lekeran udah mampet, klep udah rusak. Lah kagak jadi. Dulu orang tua dulu anaknya banyak anak banyak rezeki. Lah bapak saya subur, emak saya hebat. Bapak habis dari empang gantung kolor nih di atas pintu, emak saya lewat netes itu bisa bunting lagi, air empang jadi. Lah kita sekarang beda, udah punya aset, punya tanah, punya nomor rekening, berani nggak punya anak banyak? Enggak, emak kita keluar dari tempatnya. Enggak ada yang sesar tuh orang tua kita dulu. Sesar itu bahasa dokter, karena keluar bukan pada tempatnya itu disebut nyasar. Diperbaharui sama bahasa dokter namanya sesar. Sesar itu singkatan dikeset nyasar. Emak kita 25 anak brojol dari depan semua. Enggak pakai repot takut jahitan. Orang sekarang kan takut jahitan. Orang dulu anaknya banyak, begitu lahir protes sama dokter, dokter jangan dijahit semua, nanti saya lewat mana, kata suaminya. Dokter nyaut, tenang, saya udah pakein resleting lempangan itu. Ya bu, ibu nih orang hebat, banyakin girang.
banyakin girang, banyakin senang, jangan banyakin susah, biar sehat panjang umur. Saya pengen emak-emak saya sehat panjang umur. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya mah terang-terangan aja bu, nggak ada ilmunya. Ceramah juga nggak banyak ayatnya, emang belum apa. Yang penting ibu girang aja senang, itu ngaji udah. Jangan kebanyakan main hati, main perasaan. Suami biarin aja begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin juga begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga, emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah rumah tangga masih, sampai udah punya anak tetap, ya emang Allah kasihnya jodohnya juga. Mau bagaimana lagi emang dapatnya begitu, selesai. Akri ceramahnya begitu, ibu dengerin juga, ya udah emang kita semua udah pada begitu. Mau ngapain pusing-pusing? Hidup simple, lapar makan ngantuk lagi, lapar makan ngantuk. Ngapain gara-gara urusan nggak enak makan jadi susah tidur? Ini kan kadang-kadang di otak kita masih ada aja orang yang rapat udah waktu tidur, pikiran kemana-mana. Sholat bener, sholatnya bener, sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berapa kali kita nyebut Allah Maha Besar, tapi pada saat kita sholat Allah nggak besar, yang besar utang kita. Kita nyebut Allahu Akbar banyak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar banyak kita nyebut, tapi ternyata utang kita lebih. Itu yang bikin kita jadi nggak jelas. Kurangin pengen, udah tua. Kurangin pengen. Orang yang kebanyakan pengen capek ibu. Makanya emak-emak bebasin, udah anak udah pada gede, selesai. Cuman juga nggak sampai di situ. Ada emak teriak, anak saya udah pada nikah, bebas saya. Anak tiga udah pada nikah, bebas saya. Mas sekarang udah lega. Nggak sampai di situ. Mantunya kerja, anaknya kerja, mantunya kerja. Itu cucunya digiring ke rumah. Kata emaknya, matiin. Sama aja sama bapaknya. Naik ke meja, pecah gelas. Naik rak piring, hancur tuh piring. Nggak ada selesai. Makanya kalaupun ngaji girang mak, jangan banyak girangin. Orang yang ketawa sehat, ini orang sehat. Yang diem aja diragukan kesehatan. Ya bu, di rumah cemberut, sampai di pengajian masih cemberut, melihat tetangga tetap itu burik udah artinya. Susah. Dijemput kagak mau buru-buru, ditinggal ngaji marah. Ya gue jemput ya. Begitu kita nyampe, mandi belum, baju belum, rapih belum. Kesel nggak kita nungguin? Begitu kita tinggal aja ngomel, gue jadi aja. Kentut. Jadi kita niat mau ngaji jadi kesel, bener ibu. Ujian mah ada aja. Suami yang cakep nggak pakai nanya ngaji, nggak usah. Kasih duit pasti berangkat karena di pengajian juga mesti megang. Iya iyalah, masih mau megang kotoran ayam di sebelah. Bahagia ibu, biar sehat panjang umur. Nah sedikit ngajinya. Ini baru ngaji. Tadi mah belum ngaji tuh kan nama saya. Ya bu, kalau dulu saya kalau mau ngaji tuh ada wazannya, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Di wazannya, di syairnya nih. Lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad zamani. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Nih hazan sifat Rasulullah. Makanya Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, rahmatan lil alamin. Ini salah satu di antara sekian banyak sifat Rasulullah. Ya bu, ini ngaji biar kelihatan ada isinya. Ya bu ya. Kuat masih ibu? Belum lapar belum? Masa kamu bawa kue di tas ibu? Jadi sampai jam 1 juga kuat? Masya Allah. Sampai jam 2 kuat? Ibu belum pernah melihat penceramah sampai berbusa. Belum pernah sampai pingsan itu belum. Ya kalau sampai jam 2 mah kejadian ini sumpah.
Abang maafin bang, bapak saya kalau ceramah emang ngadepnya ke ibu-ibu aja. Ke bapak-bapak mah gimana tahu rasanya kayak orang gede gitu. Iya, asem aja begitu. Tahu apa yang dipikirin dia mah itu. Kalau ibu-ibu kan sampai itu resep. Makanya saya lalu pesan sama Mas Budi, saya bilang Mas kasih tahu ibu-ibu, kasih pampers ukuran L dah. Ya, takut juga bawahnya laki-laki mah diajak ceramah juga diem aja dia mah. Iya bu, pengajian mulai ngerokok beleduk kawin kelar beleduk gitu. Dan pengajian bapak-bapak mah sepi bu, nggak ada yang ngajakin nyanyi yang itu nggak. Kalau sepi ya sepi, kalau ibu kan berasa sepi gampang. Ini saya udah capek nih, bentak aja dikit Allahumma sholli. Kalau diajakin nyanyi ada tuh yang kayak gini lagunya nih, pasti di arti nyaut dia. Janda yang mana? Artinya janda yang putih. Itu enaknya begitu tuh, makanya anak yang berani ngelawan emaknya dari zaman dulu disebut anak durhaka itu. Jelas anak yang urusannya kalau udah galak sama emak udah nggak bakalan bener, udah pegang dada masing-masing. Kenapa anak kita nakal? Bisa jadi dulu kita waktu jadi anak juga nakal sama emak kita, pulangannya nggak jauh. Ini nih ibu-ibu yang hebat tuh begini nih, mau ngaji nih, ahli surga nih. Siapa orang yang ngormatin emak bapaknya, nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah kepada kedua orang tuanya, nanti dia bakal mati, bakal dikirim Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Kata Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jadi hari ini kenapa kita ngaji ini yang orang-orang tua kita mau, kakek nenek kita mau, anak-anak kumpul seperti ini. Tuh. Terusin tadi, lam yatalim qatun toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan bimada zamani. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kata-kata kiai, mimpi basah min la'bi syaitan, termasuk permainan setan. Kalau kita ngalamin mimpi basah enggak? Sampai demek bu. Rasul tidak pernah menguap sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah menguap. Beda sama kita. Duduk di pojokan, nguap nggak? Bener. Habis makan kelonjoran depan kipas angin, nguap nggak? Duduk ngaji di bawah pohon, nguap nggak? Rasulullah nggak pernah nguap. Minhud dawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Dipandang dari belakang persis di hadapannya. Kalau kita dekat Rasulullah, itu berasa kita walaupun di belakang tapi kita berasa kayak di depannya. Tuh. Ya, cakepnya tuh, Bu. Min hudawaku falam tahrabu ma waqa'at, seluruh binatang resep sama Rasulullah. Tuh. Lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Laler nggak berani nempel ke Rasulullah karena laler kotor. Kalau kita duduk dilalerin nggak, Bu? Lalu lagi makan nguang-nguang di bibir, nguang-nguang. Tanya
makan di piring nyamperin. Lalat kotor nggak bu? Kalau kita dideketin lalat berarti kita Rasulullah, lalat nggak berani nempel. Bahkan Rasulullah bi khalfihi ka'amama ruyatun sabatat wala yura aslu baulin minhu fi alani. Dipandang dari belakang persis di hadapannya bekas air seninya tidak terlihat mata. Bekas air kencing Rasulullah langsung diserap sama bumi, nggak ada baunya. Beda sama suami ibu, 3 kali disiram masih jengkol semua. Rasulullah nggak ada tuh air seni langsung diserap sama bumi. Hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi qalbihi lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu fi syamsi zufatani. Mata mengantuk hatinya selalu terjaga, mata merem hatinya melek. Beda kita, mata merem hati merem. Makanya ngoroknya yang cakep. Krokok, bini ngorok, suami ngorok, anak nengok, wow, seperti kandang bagong. Kalau pengantin baru kan beda bu, nahan-nahan gitu, malu-malu. Buang angin juga masih pengantin baru mah, tut aja malu gitu. Ya kalau udah pengantin lama mau udah rada soak, ya maaf gitu, suami dut, bini pet, suami pet, bini dut, hampir setiap malam. Itu namanya pengantin lama, nggak apa-apa. Kalau masih muda kan pandangan hidup, dipandang-pandang aja ini bapak hidup. Si muda, nah rada tua harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Nanti ada satu masa udah tua namanya sisa hidup, dipandang kagak hidup, dipegang juga udah nggak mau hidup. Harus dimaklum karena udah sisa. Ini kan ada separuh sisa. Aki-aki udah separuh sisa. Lato-lato yang cakep bunyinya tiktok 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 tiktok. Lato-lato muda kalau udah aki-aki mah bunyinya cuma ke kanan doang, keprek. Udah nempel kulit ketemu kulit. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, gitu bang. Abang juga jangan pusing-pusing banyakin girang, emang nggak capek? Kita duduk aja masih mikir, merem aja susah merem, masih banyak urusan. Kadang-kadang udah selesai rapat, begitu tidur masih aja di otak ada orang rapat. Bener? Emang gue pikirin tidur, ya tetap aja kepikiran. Coba ibu habis sholat berantem, sebelum sholat berantem, kira-kira waktu sholat acak-acakan gak tuh? Itu zikir aja begitu. Makanya ada larangan zikir dari guru saya, sebelum zikir jangan berantem sama bini. Sebab kalau kita ribut sama bini, ikut majelis zikir, ngeres sudah otak, susah banget sama husunya. Sholat aja begitu tuh butuh. Habis mau sholat berantem, udah sampai kesel, bom usoli masih anjing suwe, anjing. Jadi kalau kita ngomong sholat ibu, apa kita sholat apa benar sholat kita? Wallahu a'lam. Tapi kita udah sholat benar, berarti kita percaya sama Allah, benar itu bu. Ya kan itu iman kan, tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Itu iman, kita sudah benarkan dalam hati bahwa Allah Tuhan kita, ya bu. Ucapkan dengan lidah, lakukan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Apa cukup sampai di situ? Belum tentu. Ibu pernah dengar ada lagu qasidah yang bikin kita kesinggung? Masih ingat pasti ibu-ibu. Kalau bapak udah nggak jelas, saya malas saya ngajaknya. Kayak nggak peduli gitu kayak. Kalau ibu masih ingat bu, lagu qasidah yang subuh kesiangan, zuhur, asar maghrib kecapean, isya. Ibu diam, coba bapak. Subuh 3 ustadz kalau didiemin aja mati tuh. Cuma ceramah depan bapak-bapak mah boro-boro mau patungan. Jadi kalau kata bapak kita, alam baik istri. Ya, jadi baikin aja, emak tuh baikin aja. Iya. Nggak ada salahnya. Jadi kita punya istri alam aja. Ini saya lagi ngalam di bapak. Bisa jadi di rumah udah 2 minggu nggak ketawa-ketawa. Depan saya bocorin sekalian. Makanya istri saya mah kemana-mana saya pergi saya ajak. Karena saking sayangnya sama istri saya mah. Ke mall saya gandeng, ke
ke pasar saya gandeng. Oh cinta. Bukan, kalau dilepas makan dia mah belanja mulu Pak Haji. Ya jadi jangan bangga ibu juga punya suami digandeng terus, itu bukannya romantis, korek. Najis gue mah ngapain? Iya. Sayang nanti sama papa, sayang sama papa, bukannya sayang pelit. Tapi Pak Haji mohon maaf tadi bicara masalah sholat nih, saya mohon maaf banget mumpung ada guru, ada kiai, saya pengen nanya, apalagi Pak Haji saya pengen nanya, buat nambahin pahala boleh nggak kita nyuruh orang sholat supaya saya dapat pahala tambahan gitu? Boleh, emang apa harus malah? Buat nambah pahala boleh nyuruh orang sholat? Boleh. Enggak boleh kalau kata saya. Mohon maaf, siapa orang yang nyuruh orang sholat nggak boleh, dosa hukumnya. Lah orang lagi khusyuk Pak, masa disuruh-suruh bang beliin rokok ke depan? Nggak boleh kalau kata saya. Maksudnya bukan begitu setan. Lah kan saya nanya, makanya denger apa? Nyuruh orang sholat boleh apa nggak? Kata Pak Haji boleh, kalau kata saya nggak boleh. Kalau mau Itu nyuruh bocah lagi pada nongkrong. Dek yuk kita sholat. Itu ke musola, bukan orang lagi sholat sambil rokok. Si bego, lu tunjuk nih. makanya denger. Iya, nih bentar lagi ajan, Pak Haji. Sejam lagi kurang lebih. Saya pengen nanya, ajan itu buat apa? Ya buat panggilan sholat. Bukan. Buat apa? Buat DKI dan sekitarnya. Lah iya kan? Itu tulisannya. Memang bener. Azan itu panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Buat DKI dan sekitarnya. Si bego. Ustadz Ambek. Mohon maaf, yang ajan di TV siapa namanya Pak Haji? Muazin. Bukan. Bilal. Bukan. Siapa? Yang ajan di TV namanya Pak Saat. Saatnya ajan maghrib. Berarti Pak Saat. Maksudnya waktunya. Ah, gak tau. Nih, mohon maaf. Kenapa ajan nutupin kuping? Sunnahnya begitu. Nggak pakai sunnah sih ini mah. Iya kalau orang azan begitu supaya ini nggak pengeng kuping, di sunnah ini begitu. Allah. Bukan. Kenapa orang ajan nutupin kuping? Soalnya kalau nutup mulut nggak kedengeran. Nggak kedengeran. 4-0. Maaf Pak Haji, maaf. Habis ngambil air wudhu. Sini gua kasih tahu. Ini ada orang lewat nih. Ya lu nih lagi lewat nih, ada kotoran kebo di pinggir jalan. Lu pulang apa lu duduk di situ? Lagi jalan ada kotoran kebo. Saya pulang atau di situ? Iya. Ya ngapain di situ ya? Saya pulang. Ngambil piring berarti. Ngambil piring berarti. Masa tuh? Ya berarti ngapain saya pulang? Berarti saya di situ dah. Serakah namanya. Lah pulang salah, di situ salah. Lah saya nanya sama Pak Haji dah gini. Pak Haji lagi jalan. Gak usah nanya, lampangan ini lu bawain semua. Ngapain siang-siang ribut take kebo? Enggak nih saya nanya. Oh, saya ganti pertanyaannya. Gak usah, udah gak usah. Pak Haji lagi jalan. Bawa semua tuh tai kebo. Makan sono. Enggak, ini mah enggak. Jangan tai kebo kegedean. Pinggirin tai kebonya. Sekarang tai ayam dah. Kita lagi jalan, Pak Haji lagi jalan. Cik. Cet, ada tai kebo. Cik, cet, ada duri. Tajaman mana? Tai kebo apa duri? Duri, kalau duri kenusuk. Gitu. Ah, salah. Tajaman tai ayam, mohon maaf. Kalau lagi jalan habis ngambil air wudhu, ada jalan cet, apa nih? Duri, cabut, cet. Sholat sah. Enggak terlalu tajam, tapi saking tajamnya tai ayam, kita jalan cik, cet. Apa nih? Ya, elah tai ayam, sampai jalan jingjit ya, tai ayam. Ember mana airnya? Elah, ada tai ayam. Kadang sampai diseret ya, tai ayam. Berarti tajaman tai ayam, Mas. Si bego. Lu pernah menjilat tai anjing? Sewot gak gua, sewot. Kenapa ke tai itu? Nih, mohon maaf bicara masalah anjing. Ada anjing 8 di atas mobil truk, loncat 2 tinggal berapa? 6. Salah. Apa? Tinggal 8. Emang apa? Lah kan anjingnya loncat di situ aja. Nggak kemana-mana. Udah 6-1. Ibu, bapak, ini air adalah air kesehatan. Di mana ini air? Buktikan, rasakan manfaatnya. Bohong. Lu habis dibohongin sama lu? Enggak, ini
mah bener. Ini air kesehatan, manfaatnya untuk kolesterol darah tinggi, asam lambung. Itu di keran juga ada, tinggal ngeluarin selangnya. Terus Dagang mah air kesehatan. Kalau bapak-bapak merokok supaya nikotinnya hilang, gampang jawabannya, nggak usah minum air itu, berhenti aja ngerokok. Negoin mulu sama dia. beneran praktek Pak Haji, nah ini mah bener air kesehatan. Ini bukan air doa, ini murni air kesehatan yang manfaatnya tadi udah saya kasih tahu. Iya, pokoknya buat bapak-bapak perokok berat supaya bersih. Nanti pas hari ketiga langsung kencingnya itu agak kuning, itu namanya berdetok. Jangan kaget. Siapa yang mau kencing pak? Setiap kencing liatin air kencing. Nih si bego lagi aja dah. Kencing mah udah aja war, bodo amat. Siapa yang war dia kuning nih, kuning nih, kuning. Kenapa jadi aki-aki tolol? Bagaimana yang mau promosinya Pak Haji? Bantuin apa Kiai? Ini saya ngomong salah mulu. Tapi ada juga kalau kencing suka diludahin. Kenapa Pak Haji itu ya? Kenapa kalau kencing suka diludahin? Ya, itu orang yang ngerti. Kalau lu nggak ngerti lo isep aja ya kencing gue. Pakai nanya gue, itu urusan lu. Udah. Alhamdulillah Pak Haji, hari ini nggak cuma beliau yang hadir, tapi kita dihadiri juga oleh keluarga besar dari Pak Haji Roma Irama. Dan alhamdulillah ini adalah kakaknya Ridho Roma. Yang di belakang saya ada saudaranya Haji Roma. Ini cuma yang ini Ridho nggak Ridho kita terima. Assalamualaikum Pak Haji, Masya Allah. Sama sama Pak Haji. Oh, bewok. Iya, keren namanya, bewok, keren. Iya, Gua kira pakai Walkman dia. udah ngaji dulu, udah nih ngaji. Ibu doa. Diam tukang air. Ibu Pak Haji dengerin ya, mohon maaf, doain beliau karena habis dari sini mau ke Bintara, dari Bintara mau ke Cibubur, dan dari Cibubur ntar malam juga ada di Ciseeng. Doain mudah sehat walafiat. Dan besok hari Senin saya dan beliau harus bertolak ke Malaysia, ada undangan dari kedutaan besar Malaysia. Mudah-mudahan pesawatnya nggak delay, dikasih kelancaran pulang dan perginya. Di sana ada hitanan massal, kita diundang di sana. Hitanan siapa? Upin dan Ipin. Sengaja saya panci, saya pikir nggak ngomong lagi. Yes. Bu, dulu dia pelawak, ikut audisi. Alhamdulillah. Lawak dulu. Beliau tahu. Juara pertama di audisi pelawak. Iya. Cuman belum ngetop bubar. Kalau saya kan sampai kaya, Parto Eko sampai kaya. Dia kan sampai di dewan, dia kan. Parto juga sampai stripping, dia mah baru menang bubar. Tapi salah satu belum kaya sama sekali, makanya dagang air. Iya, maaf, mau terlepas itu air kesehatan atau bukan, beli aja. Jauh-jauh dia udah datang ke sini. Ini abis ini dia ke Surabaya, ke Bandung. Ngapain? Bukan yang MC, ngikut truk pasir. Emang separuh MC, separuh bantuin ngecer dia mah. Tapi alhamdulillah kalau sahabat Pak Haji juga ada di DPR, teman saya juga sekarang alhamdulillah sudah tinggalnya di DPR. Ya, di bawah pohon rindang. Aduh, dapat anggur. Ya, yang itu 45. Ini yang ini 85. Nah, biarin daripada dia bengong. Tuh, isep-isep. Ya. Udah. Oh, udah. Pokoknya jangan lupa dagang lagi. Ini air kesehatan bukan hanya untuk minum tapi sekaligus untuk cebok. Beli Bu, beli. Udah beli Ibu. Beli biar rata. Ntar kita tutup sama doa. Air itu biasanya kalau ahli zikir, medianya kalau nggak air, garam. Ya Bu. Tuh, nah dia nih udah dagang air. Ntar sore mau dagang garam. Iya, emang separuh dukun sembur dia. MC juga banyak akalnya Ibu. Bininya biasanya ikut, udah naik bini. Alhamdulillah, bini saya Emang pinter bener. Kadang-kadang nih maaf nih, dia nge-MC, bininya diajak. Yang hari ini diajak nggak? diajak lagi hamil doain Pak Haji. Oh alhamdulillah, itu hamil mau urusan lu sih. Ngapain ngomong lagi hamil lagi, emang lu minta dibantu ya? Banyak nih temen gue nih. Urusan bini lu bukan hamil, modal nih. Saya pengen nanya sama Pak Haji, orang hamil isinya apa? Bini lu ngikut? Ikut apa? Oh lagi sono. Tuh. Awas Bu, hati-hati HP.
Tapi kalau bininya di depan kadang-kadang suaminya nge-MC dia lagi ngumpulin HP. Bininya sewot sama gue, setan. Orang hamil isinya apa Pak Haji? Orang hamil isinya baik. Bukan. Apa? Masa orang hamil isinya bayi? Ya baik emang apa? Bukan, orang hamil itu isinya bulan. Oh bulan. Bu, berapa bayi? Enggak. Bu, berapa anak? Bang Uci. Bu, berapa bulan? Alhamdulillah, udah 7 bulan. Berarti orang hamil isinya bukan bulan doang, Om. Bini lu juga gendut ada isinya. Bukan bayi doang. Apa tuh? Tai juga ada. Itu mah bener. Lama-lama enak nih ngadepin orang begini nih. Orang hamil yang gede apanya? Perutnya tukang air. Bukan. Apaan? Orang hamil yang gede celana dalamnya. Kalau nenek yang kedua apaan? Bajunya. Salah. Iketan rambutnya. Salah. Apaan? Leggingnya. Kok leggingnya? Ya orang kulitnya kendor masa legging kenceng. Enggak apa Haji. Encok, pegelinur, rematik, patah tulang, sakit kuku, sakit rambut, bibir pecah-pecah. Ya udah mendingan berobat aja ke dokter udah. Kelebihan lu dagang air aja. Mual, mulus, perih, kembung, minum air ini, kentut, berangkat ke dokter. Dagang mah apa juga cakep. Cuman karena dia udah kemari beli Bu. Budi beli airnya, masa 2-3 dus mah beli. Kalau emang buat cuci muka kali. Istilah kata kita yang udah banyak belinya ya, udah minum, udah cuci muka, sampai buat cebok, mas buat mandi juga boleh udah. Cuman dia mah dagang air. Ya, airnya air putih, kalau air udah jus kita susah nyampurnya, bener Bu. Nah, ini bukan air putih, taruhin sirup jadi air sirup, taruhin susu jadi air susu. Nanti kalau pengen didoain jangan sama saya. Kemarin saya habis ngedoain orang malah ngambek sama saya. Saya mah cuma ngasih tahu doang ini air kesehatan murni. Tapi kalau minta didoain sama saya nggak pas. Kemarin saya doain Bismillahirrahmanirrahim. Bulu putih, lindung putih, di lubang loncat, di rojer reon, pasak kuning, proek brojol. Nah saya dimarahin. Emang itu jam apa? Beranak susah. Orang minta kaya ngapain beranak susah? Baru jangan pada proyek brojol. Pantes banget. Ini yoga Bu namanya. Dulu temennya tuh ada yang jadi ustadz juga tuh orang situ, sekarang ceramah. Dia karena emang lawak sepi mau ngapain? Ya saya juga terang-terangan aja. Kenapa saya ceramah? Karena TV udah nggak laku sekarang, kalah sama YouTube. Ada nggak kira kita balik pengen keluar pengen nonton TV? Jarang. Iya Bu. Bangun malam juga ada kita sekarang nyari tasbih kurang. Dulu emak kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam megang tasbih, sampai pagi mau subuh masih nyekelin tasbih. Beda sama kita bangun malam nyari HP, tengah malam HP, pagi-pagi juga nganterin anak bawa ngaji juga bawa, yang selawatan, yang jadi kori HP. Bisa jadi besoknya masuk surga duluan. Udah HP udah di dalam, kita masih di luar banget. Tapi yang rajin ngaji begini cakep. Udah capek Bu? Capek dong. Kalau nggak capek nggak kelar-kelar. Masih terus ini? Nggak apa-apa, terus sambil ngipas. Sama bungkus kue juga terus saya ngipas. Mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga itu. Kardus udah ngipas di muka doang. Nanti kalau tangan udah pegel, ya nih cara ngipas Bu. Di tangan nih udah capek nih, ya. Belum dingin. Nah sekarang tangan pegel, taruh tuh tangannya, lehernya nyemut. Nah, ini cara ngipas yang kedua kan begini tuh pegel nih, taruh kipas set, leher nyemut. Kalau saya boleh tanya, tiangnya kepala apa? Ini kepala, tiangnya apa? Leher. Salah, tiangnya kepala, mata. Kalau mata udah ngantuk, leher nggak ada fungsinya. Iya. Ya, ajak tebak-tebakan nama sama saya Pak Haji. Binatang apa yang paling gede? Binatang banyak, gajah juga gede. Salah. Apa? Tikus. Tikus mah kecil. Tikusnya gede banget. Berarti kan tikus. Itu mah omongan. Udah diem tukang air. Ini air kesehatan. Hewan mules, batuk-batuk, minumlah ini. Habis akhirnya kembung orang. Batuknya berhenti, perutnya kembung. Nih, satu kali lagi. Hewan apa yang suka jualan? Hewan apaan? Nggak ada hewan jualan. Ada. Apaan? Kuda. Oh kuda. Tuh ketoprak. Yang ini kan hewan jualan. Tukang toprak namanya. Nah,
Bikin orang kesel aja sih bego. Ibu MC bu ngetok kan masih murah. Kalau saya emang saya sengaja saya mahalin supaya jangan undang saya malu bu, diundang ceramah mulu malu. Siapa orang yang paling benar? Nggak ada orang yang ngaku benar belum tentu bang. Bahkan orang maaf nih, ibu melihat saya kayak orang benar baru kelihatan, apa dijamin orang pasti benar? Orang yang benar itu kalau matinya husnul khotimah masuk surga, itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi, nggak bisa ajak. Berapa banyak kita ketipu sama orang yang ngomongnya kayak orang benar, kelakuannya kayak orang benar, ya bu? Begitu ngajak urusan dagang bisnisnya enggak benar, bukan sedikit juga. Orang yang ittaqullah, khatib Jumat bilang, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah orang yang teriak takwa berarti paling takwa? Belum tentu juga, Ibu. Masih audisi kita ini. Makanya saya kalau ceramah bebas aja. Saya nggak mikirin ceramah saya benar apa enggak, saya nggak pikirin. Cuman sama Pak Budi saya kasih tahu. Walaupun ceramah saya nggak benar, tapi duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Lo berantem urusan. Jadi saya resep punya begini Pak Budi, Masya Allah, royal. Panggungnya bagus, soundnya bagus, bannernya cakep. Mudah-mudahan rame terus ini majelis zikir Ibu. Kemana lagi tempat curhat yang sebenarnya Allah? Di mana tempat curhatnya? Tuh majelis zikir. Bahkan Ibu kalaupun mau minta duit jangan sama suami, capek. Minta duit sama suami capek, mintanya sama Allah. Di mana cara mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur, ngomong sama Allah, ya Allah mau belanja nih, belum dikasih juga ya Allah, ngerti ngapa? Masih belum bangun juga tempelin di kupingnya. Membangun juga kita udah minta sama Allah tempelin. Ngomong dikit, innalillahi. Kalau dia belum bangun juga bacain Yasin 3 kali balik. Kalau dia nggak bangun juga dibacain Yasin berarti suami ibu udah mati beneran dia. Kagak mau bangun-bangun. Ya bu ya, minta aslinya itu sama Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Kalau kita curhat sama orang bocor, kita berbisnis sama orang bisa ketipu. Ya bu, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah ngingkarin janjinya. Allah nggak ada bohongnya. Makanya kenapa ibu ngaji supaya paham dan biar rapian. Ibu mau berangkat gaji, bajunya rapi, kerudungnya rapi, berarti dandannya rapi. Bagaimana itu untuk dalamnya? Beruntung ada taklim, beruntung ada majlis zikir safari kenduri. Namanya unik Ibu. Enggak al-anu ya Bu. Itu Indonesia cirinya. Enggak apa-apa jangan mentang-mentang kita apa enggak jelas juga. Ya Bu. Tapi isinya banyakin zikir, karena hanya dengan zikir hati bisa Berapa banyak kita buka YouTube orang yang gelisah urusan ini bahkan sampai ada yang gantung diri, hidup miskin kagak kuat mati, kaya juga kalau kaya boleh begini begitu juga bakal nggak kuat mati juga. Ini aman, saya nggak yakin ini anak orang kaya, dari mukanya juga kelihatan. Tapi ini anak orang-orang soleh, emak bapak kita yang soleh. Punya duit sedikit pakai ngaji, itu orang kaya. Daripada duit miliaran, aset luas-luas, apa dibawa Bu? Enggak, komitmen kita dalam sholat kita janjiin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita Ibu. Makanya berkat terus Pak Budi, amin. Usahanya lancar, amin. Anaknya soleh dan solehah, amin. Dan adanya di sini mudah-mudahan membawa berkah buat semuanya kampung kita, amin ya rabbal alamin. Terus bantu Ibu. Enggak ada orang yang hidup sendirian bakal aman, enggak. Bareng-bareng lebih aman. Tapi satu ketika kita butuh sendirian. Bapak saya meninggal, sedikit ayatnya. Dia nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana. Yang ada setiap hari ngaji, anaknya datang suruh ngaji. Apa ayatnya? Gue nggak butuh orang. Hari ini gue butuh Allah. Ayatnya sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku ngabdi ya Allah, kepada engkau aku minta tolong. Hari ini pada saat sakaratul maut kita nggak putus siapa-siapa. Anak banyak belum tentu ibu meninggal kumpul semua. Kadang-kadang saudara sepeninggal ibu, saudara kerasa kayak orang lain kayak saudara. Benar? Ini berasa nih Ibu.
Saudara kayak orang lain kayak saudara. Ya Bu ya. Padahal emak bapak kita pengen butuhnya akur anak-anaknya. Ya hari ini kita udah berasa Ibu, kalau saudara kita jauh, anak kita jauh, ada apa dengan kita? Mencari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri. Kenapa dia maring buang muka? Asal ketemu gua buang muka, asal ketemu gua buang muka. Kenapa Bu? Asal dia buang mukanya, hidungnya copot, dia pungut lagi. Capek ngeliat dia buang muka. Jangan nanya dia, tanya kita. Oh bisa jadi kemarin waktu arisan dia mau ngangkat, gua duluin. Bisa aja ada jawabannya. Jadi mencari kesalahan jangan di dada orang lain. Termasuk Haji Akri ceramahnya begitu, ngomongnya begitu, lagunya begitu. Berarti kita dengerinnya juga kudu udah selesai begitu aja, ngapain pusing-pusing. Ya Bu ya. Ya, yang penting emak saya sehat, bapak saya sehat. Bapak jangan maksa pengen kaya. Capek udah. Nah, ada tetangga saya maksa pengen kaya, dia ngepet, gagal. Harusnya jadi bagong jadi kucing. Akhirnya dilemparin tulang sama tetangga, nggak dapet duit dia. Udah yang penting main bareng, yang sehat, yang mau ngaji, duduk di majelis zikir. Kalau besok majelis zikir segini ramenya, bukan cuman orangnya doang, sampai kampung-kampungnya masuk surga. Amin. Tuh hebatnya orang-orang pilihan. Jadi hari ini saya sebetulnya pengen ceramah lama-lama, tapi saya yakin Ibu juga udah panas ya Bu ya. Udah berasa, saya juga legging saya udah demek ini. Udah nggak fokus Pak Haji. Udah pada lengket. Iya udah pada lengket, udah nggak fokus, udah kelihatan, udah pada lusuh banget wajahnya. Tapi masih ada doa. Wajahnya cerah kalau orang ngaji, inner beauty. Tuh kalau lu lain asal air laku baru cerah. Tapi bicara masalah wajah, mohon maaf, saya nggak berpatokan sama wajah. Nyari pertemanan itu nggak berpatokan sama wajah. Cantik juga enggak, ganteng juga enggak. Karena apa? Pepatah mengatakan, rintik-rintik bunyi hujan di atas batu. Cantik bukan ukuran, yang penting akhlaknya nomor satu. Ganteng juga nggak jaminan Pak. Oh enggak ya? Sekuteng nama minuman, lampu lilin ditiup kecoa. Ganteng bukan jaminan kalau cuman bikin kecewa. Hidup tukang air. Tukang air. Pak Budi, Pantunya dikit, masak air. biar matang. Udah masak air. Biar matang. Beli dulu. Mau air lu dimasak Pak Haji Budiono barusan udah bilang, karena emang ada makan-makan katanya, ntar ditutup doa sama kayak setempat. Tapi namanya saya salut, Pak Budiono itu kayak tetangga saya. Apa tuh? Orangnya selalu, semuanya yang namanya Pak Budiono itu orangnya baik. Tetangga saya namanya sama Pak Budiono. Kalau melihat saya pagi setiap hari Sabtu itu manggil saya. Bang Yoga kesini, saya samperin. Ada apa Pak Budiono? 500.000 saya dikasih. Oh, ntar gue bilangin ya dia. Kayaknya lu ngarep dah. Ngarep, gue bilang aja, Pak Budi anggap aja yoga keluarga. Masa nyampe depan pintu, keluarga, keluarga, terusir. Haji, nah yuk kita mau pindah tempat soalnya. Ya ahabul kalam minallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya ucapan saya banyak salahnya Ibu. Tukang ngomong pasti salah di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan. Kawan saya salah karena goyangan doang gitu. Ya Bu ya, nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Tapi biar bagaimanapun kita jangan membuli orang yang salah ya Bu ya. Takutnya persoalan itu datang ke kita. Kalau kita ngurusin orang lain, takutnya urusan kita nggak keurusan. Benar. Kalau kita terlalu peduli sama keluarga orang, takutnya keluarga kita nggak kita peduliin ya Bu. Dah begini aja ngaying cakep. Iya, iya Ibu. Iya Bu, Bu. Tidur apa? Ya. Nah hari ini kita hidup, orang tua kita masih ada di mana adanya, di dalam darah daging kita, ini masih orang tua kita. Darah yang ngalir dalam darah daging kita, ini warisan yang paling mahal di dunia wal akhirah. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Badan yang kecil, orang yang nggak ada apa-apanya, Allah angkat derajatnya, bisa jadi ada apa-apanya. Jangan pernah sedih ikut apa, jangan pernah takut dalam persoalan. Kita ikutin bekas telapak kaki orang tua kita, karena yang diwariskan oleh orang tua kita adalah kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, itu ayat maulid. Hasanah, hasanah, hasanah. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Yuk bareng-bareng, bareng-bareng. Liridaillahi ta'ala wa min syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustazina ila man ajazani wa syekhi wa syekhihi khususan summa ila ruhi abina. Sebut bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, sebut emak kita, biar nanti kita juga disebut sama anak-anak cucu kita. Biar kita bareng-bareng masuk surga rombongan dengan orang-orang tua kita, keluarga kita.
Bil khusus abina Bapak Sunarni Sukimin bin Dalio, dan orang tua kami Bu Sunarni biar sehat panjang umur, berkah anak-anaknya soleh dan solehah, cucu-cucunya soleh dan solehah, dan anak-anak kita semua mudah-mudahan Allah lindungin anak-anak kita Bu, ngeri dari pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Yang lagi sekolah biar Allah permudah, khusus fokus di sekolahnya. Yang lagi mondok biar khusus di pondoknya, jangan terganggu dengan urusan-urusan yang ngeri kalau kita lihat sekarang Ibu. Mudah-mudahan kita semua ngaji sehat panjang umur. Bapak-bapak kita mudah-mudahan Allah berikan lubang rezeki yang banyak. Komandan kita, pejabat kita yang lagi ngurusin kita yang baik sama kita doain biar pada baik-baik. Ya Bu ya. Nah termasuk istri suami Ibu, kalau dulu mati cerai mati doain. Bisa jadi Allah kasih sebentar di dunia, bisa jadi Allah mau kasih lama nanti di surga. Doain juga kalau cerainya cerai mati. Kalau cerai jadi tinggal kabur nggak usah. Terserah dia mau nabrak tiang, bodoh amat. Ya Bu ya. Ya ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu, ucapan yang paling bagus bareng-bareng Subhanallah walhamdulillah kasih. Maafin ya Bu ya, Bapak guru, kiai-kiai, para tokoh senior saya, maafin kalau sikap tingkah laku atau ceramah saya kurang berkenan, ikhlasin aja ya Bu ya. Jangan ada dosa di antara kita. Angkat tangan dan kita tetap bilang lope. Jangan bubar dulu, mau doa terakhir. Ada doa ya Bu ya. Makasih, maafin bapak saya, akhirnya adik-adik saya makasih. Ya Ibu, kita dengerin doa. Kenapa saya nggak baca doa? Karena emang saya dibayarnya ceramah doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.